Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Melati Syamdani dengan nomor NPM 210510204043. Saya dari Prodi Manajemen Komunikasi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan langkah kecil kita sebagai pemuda untuk berkontribusi kepada negara tercinta, negara Indonesia. Judul presentasi saya adalah Dengarlah Sebelum Bicara. Kenapa sih kita harus mendengar sebelum berbicara? Kenapa sih kita harus jadi pendengar yang baik sebelum kita mengeluarkan sesuatu dari mulut kita? Yang pertama, menurut saya, kenapa harus mendengarkan adalah dengan mendengarkan kita dapat melatih kesabaran dan mengasah kepekaan emosi. Dari masalah ini, kita dapat menimbulkan sikap empati dalam diri kita sendiri. Sebagai pemuda, tentu kita harus memiliki empati karena kita tidak bersuara hanya untuk diri sendiri. Selanjutnya, ada mengasah kemampuan berpikir kritis. Kenapa sih? Kok bisa ya dengan mendengarkan kita bisa mengasah kemampuan kita dalam berpikir kritis? Mengasah kemampuan kita dalam berpikir kritis bisa terjadi karena kita memiliki informasi yang detail. Dengan mendengarkan yang baik, kita akan menerima informasi dengan detail, sehingga kita akan dapat berpikir kritis dibandingkan dengan orang-orang yang mendengarkan secara sekilas. Selanjutnya, ada membantu dalam mengambil keputusan. Jelas, dengan berpikir kritis, kita akan sadar dengan masalah apa sih yang sedang kita lewati dan bagaimana kita harus melewati masalah tersebut. Jadi, tentu saja berpikir kritis dapat mempengaruhi dari mengambil keputusan. Dan dengan mengambil keputusan yang baik, kita akan belajar menjadi lebih bijaksana. Dengan mengambil keputusan tidak hanya tentang diri kita sendiri, karena kita sudah memiliki empati seperti poin pertama yang saya bacakan sebelumnya. Selanjutnya, emang apa sih yang terjadi kalau kita tidak mau mendengarkan orang lain? Emang kenapa kalau misalnya kita sampaikan aja apa yang kita mau? Emang perbuatan menyampaikan apa yang kita inginkan itu tidak salah, tapi tidak mendengarkan orang lain menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, menjadi pribadi yang tertutup. Setelah menjadi pribadi yang tertutup, kita bisa memiliki keterbatasan atau stuck di situ-situ aja. Dalam segi apa sih kita bisa stuck di situ-situ aja? Dalam segi ilmu, kemampuan, dan wawasan. Dengan ilmu, kemampuan, dan wawasan yang tidak berkembang, tentu sulit bagi kita untuk terus bertahan dalam persaingan global nantinya. Selanjutnya ada rentan melakukan kesalahan. Dengan wawasan yang sempit, tentu saja kita akan rentan melakukan kesalahan. Karena kita hanya berpandangan dengan apa yang kita harapkan itu benar, atau yang kita tanamkan ke dalam diri kita itu benar. Selanjutnya, kamu bisa membuat malu dirimu sendiri, apalagi jika apa yang kamu anggap benar ternyata salah. Ini norma sosial. Tepat banget, kenapa? Karena kita selalu berpikir di situ-situ aja. Tadi yang aku bilang, kita bertahan dengan pendirian kita. Tapi kita nggak mau mengembangkan lagi, sebenarnya ada nggak sih yang lebih baik daripada ini? Jadi kita bisa jadi malu karena ternyata ada solusi yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Selanjutnya, mereka yang memperdulikan kepada kita, awalnya peduli sama kita, tiba-tiba jadi nggak peduli lagi. Kenapa? Karena kita nggak mau dengerin omongan dia, karena kita nggak menganggap mereka ada. Kita nggak pernah mau dengar kritikannya, kita nggak mau dengar sarannya dia. Jadi dia merasa tidak dianggap. Oke, lantas kenapa sih dengarlah sebelum berbicara itu dapat menjadi langkah kecil kontribusi untuk negara tercinta kita? Hal ini bisa menjadi kontribusi karena dengan kita mendengarkan orang lain, kita akan menimbulkan empati dan kita belajar sebenarnya untuk mengambil keputusan yang baik dan tidak hanya mendengarkan diri kita sendiri. Kita mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan yang kita miliki. Dari sini kita bisa berkontribusi besar loh untuk negara Indonesia, apalagi kalau kita sampai jadi pemimpinnya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi yang aku jabarkan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ke kalian semua pesannya. See you in the next presentation. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.